Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran kita bisa temukan kisah perempuan-perempuan yang menjadi inspirasi dengan kebaikan dan kesolehannya memberikan teladan yang gemilang bagi perempuan muslim. Di sisi lain, ada juga kisah perempuan durhaka yang menjadi pengingat untuk semua perempuan muslim agar kita menjauhi perilaku tersebut. Ada 3 golongan perempuan durhaka yang kisahnya diabadikan dalam Al-Quran, yaitu istri Nabi Nuh alaihi salam, istri Nabi Lut alaihi salam, dan istri dari Abu Lahab. Perempuan durhaka pertama yang diabadikan dalam Al-Quran adalah istri Nabi Lut yang bernama Walihah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, Allah membuat istri Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan 2 orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya masing-masing, maka suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke dalam jahanam bersama orang-orang yang masuk jahanam. Quran Surat At-Tahrim ayat 10. Melalui ayat ini Allah menjadikan istri Nabi Nuh sebagai perumpamaan orang kafir. Allah murka kepadanya hingga memasukkannya ke dalam neraka jahanam. Walihah mengikuti kaum yang menolak ajakan Nabi Nuh untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tidak akan meninggalkan Tuhanku, ucap Walihah ketika diajak untuk meninggalkan berhala dan beriman kepada Allah. Tak hanya penolakan, Walihah juga mempengaruhi anaknya yang bernama Kan'an untuk tidak mendengarkan ajakan ayahnya. Walihah berkata kepada Kan'an, "Wahai anakku, jangan engkau dengarkan dia." Meskipun begitu, Nabi Nuh tidak pernah menyerah. Beliau terus meneruskan dakwahnya selama ratusan tahun dan selalu mengajak Walihah untuk berpaling dari berhala. Suatu ketika Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat bahtera atau kapal dengan ukuran yang sangat besar. Selama proses pembuatan, beliau dianggap sebagai orang gila karena membuat bahtera di tengah padang pasir. Hingga suatu hari Walihah berkata kepadanya, "Wahai Nuh, tidakkah engkau puas menjalani hidup yang panjang dan melelahkan ini? Hentikan perkataan dan perbuatanmu. Engkau telah dianggap sebagai orang yang gila." Mendengar pernyataan tersebut, Nabi Nuh semakin merasa sedih. Kemudian beliau pun berdoa kepada Allah dengan berkata seperti dalam firman Allah, "Maka dia Nuh mengadu kepada Tuhannya, sesungguhnya aku telah dikalahkan, maka tolonglah aku." Quran Surat Al-Qamar ayat 10. Kemudian Allah pun menurunkan azab berupa banjir bandang kepada kaum Nabi Nuh. Allah menghanyutkan mereka semua termasuk anak dan istrinya. Istri durhaka kedua adalah istri dari Nabi Lut alaihi salam. Sebagaimana istri Nabi Nuh alaihi salam, istri Nabi Lut juga dijadikan sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Karena ia tidak percaya terhadap pesan-pesan kebenaran yang disampaikan Nabi Lut alaihi salam. Azab yang diterimanya juga berasal dari pengkhianatan terhadap suaminya karena ia telah membocorkan kedatangan tamu Nabi Lut alaihi salam kepada kaum Sodom, yaitu kaum Nabi Lut yang menyimpang. Dalam kesehariannya, mereka biasanya merampok, menganiaya, menyukai sesama jenis, dan berbuat jahat. Semasa berdakwah, banyak kaum Sodom beserta istri Nabi Lut alaihi salam mengingkari apa yang di bawahnya, sehingga ia ditimpa azab yang sama seperti umat Nabi Lut yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, mereka para malaikat berkata, "Wahai Lut, sesungguhnya kami adalah para utusan Tuhanmu. Mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu, pergilah beserta keluargamu pada akhir malam. Dan jangan ada seorang pun di antara kamu yang menoleh ke belakang, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia juga akan ditimpa siksaan yang menimpa mereka. Sesungguhnya saat terjadinya siksaan bagi mereka itu pada waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat?" Quran Surah Hud ayat 81.
Dalam ayat-ayat lain disebutkan bahwa keluarga Nabi Lut diselamatkan dari siksaan Allah di dunia ini. Karena Allah telah menjamin keselamatan Nabi Lut dan keluarganya kecuali istrinya yang durhaka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka kami selamatkan dia dan keluarganya, kecuali istrinya. Kami telah menentukan dia termasuk orang-orang yang tertinggal atau dibinasakan." Quran Surat An-Nam ayat 57. Dalam Surat Al-Hijr ayat 60, Allah juga berfirman, "Kecuali istrinya, kami telah menentukan bahwa dia termasuk orang yang tertinggal bersama orang-orang kafir lainnya." Quran Surat Al-Hijr ayat 60. Perempuan durhaka ketiga yang diabadikan dalam Al-Quran adalah istri Abu Lahab yang bernama Arwah binti Harb bin Umayyah. Ia merupakan penentang kuat bagi Nabi Muhammad SAW. Ia merupakan perempuan penyebar fitnah yang dikenal sebagai Ummu Jamil. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih dia dan suaminya untuk diabadikan dalam salah satu surat terpendek, yaitu surah Al-Masad atau Al-Lahab, yang artinya binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya harta dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak atau neraka. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar atau penyebar fitnah. Di lehernya ada tali sabut yang dipintang. Quran Surah Al-Lahab ayat 1-5. Semula sikap suami istri ini sangatlah berbeda. Dulu Abu Lahab begitu gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Saking gembiranya, ia sampai memerdekakan seorang budak. Namun setelahnya, ia justru tampil menjadi musuh terbesar dalam sejarah Islam. Dia membenci Nabi Muhammad, memperolokkannya, dan mengganggu dakwah beliau hingga akhir hayatnya. Gangguan dari istri Abu Lahab kerap saling ditimpali suaminya. Sepasang suami istri ini terus mengolok dan menentang dakwah Nabi Muhammad di Makkah sampai membabi buta. Bahkan mereka tak mengindahkan lagi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah keponakannya sendiri. Itulah kisah 3 perempuan durhaka yang diabadikan dalam Al-Quran. Semoga kita semua terhindar dari perbuatan tersebut. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.